Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Palembang, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari saya, Ferawati, dari SDN Negeri 240 Palembang sebagai observer. Saya Ika Rahmawati, asal sekolah dari SMA Negeri 1 Palembang sebagai coach. Saya Dewi Nisrina dari SDN Negeri 149 Palembang sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Vera. Ibu Ika, apa kabarnya? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah baik ya, Bu Ika. Iya, Ibu. Insya Allah kita akan melakukan sesi coaching ini. Akan izin mohon maaf ya, Bu ya, untuk melakukan perekaman. Baik, Ibu. Dan ini dalam rangka untuk guru penggerak dan hanya didengar oleh fasilitator. Baik, Ibu. Nah, Ibu, sebelum kita melakukan coaching sebagai awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan. Ini sama Bu Ika. Ya, pertama pertanyaan saya adalah akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya, Bu. Baik, Ibu. Nah, pada coaching kita hari ini, coach dan coaching akan saya amati dengan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah atau belum sesuai dengan alur tirta. Baik, Ibu. Adanya tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coachingnya, diantaranya kemitraan. Nah, proses kreatif dan memaksimalisasi potensi. Nah, pertanyaan pertama saya adalah ketika Ibu Ika adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Oke, Ibu, potensi yang ingin saya kembangkan yaitu pertama kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Ibu. Oh, jadi nanti kompetensi yang akan Ibu lakukan adalah kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh ya, pertanyaan kedua, di antara kompetensi ketiganya, mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan di observasi kali ini? Mungkin nanti ada dua ya, Bu, yaitu mendengarkan dengan aktif dan pertanyaan berbobot. Kemudian, itu saja sepertinya, Bu, untuk kepada coach saya nanti. Jadi ada dua ya, Bu? Yakni mendengarkan dengan aktif dan pertanyaan berbobot. Benar, Ibu. Kemudian terakhir, Ibu, indikator keberhasilan atau ketercapaian yang bagaimana ingin Ibu capai dalam proses coaching kali ini? Ya, saya ingin nanti coachingnya itu menemukan strategi ya, atau cara-cara untuk mengatasi permasalahannya. Itu indikator pencapaiannya, Ibu. Oh, berarti Ibu ingin coach menemukan solusi dan menemukan cara-cara atau langkah-langkah solusi dari permasalahannya. Benar, Ibu. Baik, Ibu. Terima kasih atas jawaban-jawaban. Demikian dulu ya, Ibu Ika. Iya, sama-sama, Ibu. Assalamualaikum, Bu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Apa kabarnya, Ibu Dewi? Alhamdulillah sehat. Ibu Ika apa kabar? Alhamdulillah sehat, Ibu. Alhamdulillah. Oke. Nah, Ibu, saya dengar-dengar nih, Ibu Dewi ada yang mau diceritakan atau yang mau disampaikan. Boleh ya saya tahu ini, Bu. Benar, Ibu. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan ke Ibu Ika. Iya. Oke, tapi sepertinya kita nggak terlalu lama untuk bersama, Ibu ya, mungkin 15 sampai 20 menit untuk kita ngobrol. Jadi apa yang nih Ibu mau ceritakan ke saya? Baik, Bu. Jadi seperti ini, Bu ya. Di sekolah saya tuh rekan-rekan guru saya perhatikan dari tahun ke tahun sepertinya tidak ada perubahan, Bu. Dari segi penyampaian materi pembelajaran yang masih menggunakan metode konvensional seperti ceramah lagi gitu. Jadi mereka nyamannya sepertinya seperti itu. Iya. Padahal kan kita ketahui bersama ya, Bu, perkembangan zaman kita kan sangat pesat ya, sangat canggih gitu. Jadi teknologi pembelajaran juga semakin pesat. Seharusnya kan guru-guru itu juga mengimbangi ya perkembangan zaman yang ada. Tapi sepertinya mereka tidak seperti itu, Bu. Jadi mereka nyamannya dengan
metode konvensional tadi, mereka Hmm. mengandalkan metode ceramah itu, Bu. Oke. Jadi kan pembelajarannya jadi kurang bervariatif seperti itu, Bu. Oke, jadi saya garis bawah ini berarti permasalahan dari Ibu Dewi ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru yang kurang bervariatif atau hanya konvensional saja ya Bu ya? Betul, Bu, seperti itu. Oke. Media ataupun model pembelajarannya juga masih yang seperti yang lama-lama, Bu. Jadi benar-benar nggak ada perubahan gitu. Oh, jadi model dan pembelajarannya juga medianya yang lama seperti itu ya. Kira-kira dari percakapan kita hari ini sih Bu, ya Bu Dewi dapatkan dari percakapan kita hari ini nanti seperti apa Bu? Sebenarnya saya tuh inginnya mendapatkan perubahan ya Bu di sekolah saya tuh. Khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajarannya ke peserta didik, karena kita tahu kan sesuai dengan kebutuhan murid gitu. Jadi maunya lebih bervariatif gitu Bu. Ya, misalnya student center ya Bu ya, seperti itu Betul. bukan Iya, teacher Bu. center ya Bu ya. Oke, jadi Bu Dewi ingin harapkan adalah perubahan ya Bu ya. Kira-kira perubahan apa yang Bu Dewi ingin lihat dan dapatkan? Saya ingin adanya perubahan tuh dalam hal penyampaian metodenya Bu yang pertama. Jadi dalam penyampaian metode itu nggak hanya kita ceramah lagi gitu kan. Bisa aja kita menggunakan beberapa aplikasi pembelajaran yang sekarang sudah marak dipakai kan, kayak Quizizz, Kahoot, dan lain-lain sebagainya. Jadi dengan menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut jadi lebih bervariatif. Paling enggak lah Bu bikin slide PowerPoint gitu Bu, PPT-nya. Jadi kan anak-anak bisa visual nih gambarnya atau apanya yang lebih menarik gitu. Jadi nggak hanya fokus lihat gurunya ceramah lagi gitu. Oke, jadi Ibu Vera sampaikan tadi pembelajaran yang menggunakan yang bervariasi ya Bu ya, metode, model dan juga media. Nah, dalam kondisi idealnya ya Bu ya, di sekolah Ibu itu ada di antara level 10 ini di sekolah Ibu pada level berapa ini Bu? Kalau saya boleh tahu sekarang ini. Kalau menurut saya sepertinya di sekolah kami itu masih di level 5 ya Bu. Kenapa? Karena memang rata-rata kami tuh hampir 40 guru, rata-rata tuh senior semua. Jadi mereka udah menginjak masa purna gitu Bu. Jadi memang saya sih merasanya kayaknya masih di level 5 gitu. Jadi belum bisa untuk level yang lebih tinggi lagi, agak sulit untuk mereka para senior. Oke, berarti masih di level 5 di kondisi sekarang ya Bu ya. Iya. Kira-kira level berapa nih yang bisa ditingkatkan oleh Ibu Dewi untuk adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah Ibu Dewi? Kalau menurut saya sepertinya bisa meningkatkan sekitar di level 7 Bu. Agak sulit kalau mau lebih tinggi lagi, karena itulah kita sumber daya manusianya yang sudah senior Bu. Jadi mereka seperti menyerah dengan dirinya sendiri. Bahwasanya mereka udah mau masuk masa purna nih. Oh gitu. Jadi kemungkinan menurut saya dari level 5 ke level 7 itu masih bisa mungkin dilakukan perubahan Bu, seperti itu. Berarti ada 2 poin yang akan Ibu meningkatkan ya Bu ya, dari level 5 ke level 7. Jadi kira-kira nih mau masuk level 7 nih, kira-kira usaha apa aja yang akan Ibu Dewi usahakan atau menciptakan adanya perubahan tersebut Ibu? Sebenarnya saya sih masih juga memikirkan Bu ya, solusi apa yang tepat gitu yang bisa saya lakukan untuk menginginkan masalah ini. Kemungkinan saya akan mencoba untuk seperti kegiatan mentoring gitu Bu. Mentoring, pendampingan individu antara saya dengan rekan guru gitu, face to face, ngobrol bareng gitu Bu, gantian gitu kan. Jadi kadang kan kita kalau menilai diri kita sendiri kan nggak bisa tuh Bu. Jadi menilai teman menilai saya. Jadi benar-benar kita bersinergi untuk melakukan perubahan. Oke, jadi mentoring ya Bu ya yang akan Ibu ambil ya. Bu. Nanti Ibu akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingan. Kira-kira nih Bu, selain mentoring, selain itu tidak adakah strategi yang lain Bu yang mungkin pernah Ibu Dewi inginkan terapkan dengan teman-teman untuk nyaman untuk menyampaikan materi-materi pembelajaran yang lebih baik lagi? Itu kalau menurut saya sih sebenarnya kadang untuk mentoring kan 1-2 orang gitu Bu. Nah, jadi saya itu berpikirnya untuk level yang lebih lagi untuk mencakup semua rekan guru. Saya akan konsultasi nih Bu sama kepala sekolah selaku pimpinan di sekolah gitu kan, sama wakil kurikulum yang juga dia bertindak sebagai pemegang kurikulum yang bertanggung jawab sebagai kurikulum di sekolah gitu kan, untuk membuat semacam kayak kegiatan pelatihan gitu Bu, workshop gitu kan untuk rekan-rekan guru sejawat, supaya apa? Supaya bisa meningkatkan kompetensi guru kita. Jadi dari tujuan bikin workshop itu kompetensinya kan bisa meningkat, khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran, menggunakan media-media yang bervariatif gitu kan, dengan model, terus juga dengan tata cara pembelajaran yang kekinian gitu loh Bu.
zaman now ya Bu Zaman ya. now, Oke. benar. Berarti Bu Dewi ini udah tadi pengen merencanakan tentang mentoring pendampingan, pelatihan workshop ya Bu ya. Dan juga dari ketiganya kira-kira Bu Dewi saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat realisasi itu yang mana Ibu? Di antara mentoring dan workshop, saya sih menilainya yang lebih cepat bisa saya lakukan sepertinya yang mentoring ya Bu. Face to face. Sekarang juga kita heart to heart gitu Iya, ya, dari benar hati ke Ibu. hati Bu, Iya. jadi lebih cepat. Lagi pula kalau kita mau yang masalah workshop kan itu pasti perlu perencanaan Bu, kegiatannya seperti apa, materinya siapa, narsumnya siapa gitu kan. Terus juga kita butuh waktunya kapan gitu, Benar terus Ibu. juga biayanya seperti bagaimana. Tambah lagi kan kita juga harus memperhatikan ada murid yang kita harus kondisikan juga ketika para gurunya melakukan workshop atau Iya, kegiatan pelatihan pelatihan. gitu. Masa muridnya terabaikan ketika gurunya malah belajar semua Benar kan. Ibu. Oke. Walaupun kita konsepnya belajar untuk murid, tapi kan murid Mm-mm. tidak boleh terabaikan. Jadi benar-benar banyak hal yang harus dipikirkan Mm-mm. ketika mau melaksanakan workshop. Jadi Benar. saya pikir kayaknya memang yang akan saya lakukan lebih cepat realisasi itu yang mentoring dulu Bu. Dari hati ke hati, face to face, rekan sejawat gitu kan. Oke, super sekali ya Bu ya. Jadi insya Allah akan mengadakan mentoring ya Bu ya. Nah kira-kira memerlukan support siapa aja Bu yang perlu Ibu melakukan mentoring itu Bu? Siapa saja yang bisa membantu Ibu? Kemungkinan saya sih berpikirnya adalah akan minta bantuan teman-teman yang paham dengan IT ya Bu. Jadi teman-teman yang mereka paham sama hal-hal IT karena ya aplikasi-aplikasi sekarang untuk pembelajaran yang variatif itu lebih banyak ke yang tentang IT gitu. Jadi Iya, teman-teman yang paham sama IT itu mereka akan jadi support sistemnya saya nih Oh, gitu. iya. Support sistemnya saya untuk bantu nih. Yuk teman-teman bantu yuk supaya rekan guru kita bisa berkembang nih kompetensinya dalam hal pembelajaran-pembelajaran yang lebih bervariatif gitu Oke, Bu. berarti Ibu Dewi pengen melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya Bu Betul ya, Ibu. dengan rekan-rekan kerjanya yang sudah mumpuni untuk mempunyai materi pembelajaran yang bervariatif ya. Oke, kapan Ibu mau segera merencanakan realisasikan mentoring ini Bu? Insya Allah maunya secepatnya ya Bu ya. Cuma kan kita butuh proses nih, butuh Benar, persiapan gitu. Soalnya kalau kegiatan yang gerasa gerusuk kan biasanya nggak maksimal nih Bu. Iya, Yang pasti kan saya harus berkonsultasi dulu dengan rekan sejawat saya yang akan menjadi super sistemnya saya gitu benar kan. Ibu. Konsepnya seperti apa supaya teman-teman kita nih nyaman gitu kan. Prosesnya untuk bisa belajar gitu. Jadi nggak hanya merasa kayaknya belajar nih berat banget gitu. Jadi benar-benar menciptakan pembelajaran yang juga menyenangkan untuk rekan sejawat. Oke, super sekali ya Bu Dewi ya. Kira-kira Bu Dewi dari percakapan kita hari ini apa yang sudah Ibu dapatkan ini? Saya sih ketika kita melaksanakan pembicaraan nih, saya bisa terbayang Bu, gitu kan, terbayang apa sih yang bisa saya lakukan untuk membuat sebuah perubahan kecil di sekolah saya. Menurut saya itu Benar, kecil ya Bu ya dibandingkan sama perubahan orang-orang di luar sana yang sudah luar biasa. Tapi ini super loh Bu. Jadi saya itu kebayang nih apa nih yang harus saya lakukan gitu, step by step-nya, langkah-langkahnya gitu kan. Dengan cara saya mau mentoring untuk teman-teman gitu kan, jadi bisa membantu mereka untuk bisa meningkatkan kompetensinya, skill-nya dalam pemberian pembelajaran yang lebih bervariatif. Oke, alhamdulillah Bu ya sudah ada gambarannya nih yang untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang bervariatif di sekolah Ibu. Saya tunggu kabar-kabarnya nih Bu, ceritanya kembali nanti pada saat Ibu sudah menerapkan mentoring tersebut Ibu ya. Iya, Dan Ibu. mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan Bu ya. Baik, untuk Ibu. sampai di sini rencana-rencana Bu Dewi untuk mentoring berkolaborasi dengan temannya itu bisa berjalan dengan baik ya Iya, Bu ya. Ibu. Saya doakan. Iya. Oke. Terima kasih banyak Ibu Ika sudah mau meluangkan waktunya untuk mendengarkan saya gitu. Iya. Jadi saya bisa dapat gambaran nih langkah-langkah solusi apa yang bisa saya laksanakan dalam melakukan sedikit perubahan di sekolah saya. Oke, sama-sama Ibu Dewi. Mungkin lain kali kalau ada yang mau dibicarakan lagi, mau disampaikan nggak apa-apa Ibu hubungi saya. Insya Allah Ibu. Alhamdulillah Ibu Vera ya, Bu Dewi ya. Alhamdulillah ya Bu Dewi ya. Semoga kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan ya Ibu ya. Iya baik Ibu. Oke. Assalamualaikum Ibu Waalaikumsalam Dewi. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Ika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Vera. Alhamdulillah ya Bu Ika, dengan Ibu Dewi sudah melaksanakan coaching. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi yang pertama. Bagaimana nih perasaan Ibu Ika terkait coaching bersama Ibu Dewi tadi? Iya. Jadi awalnya tadi perasaan saya itu khawatir ya Bu ya, tidak bisa membantu Ibu Dewi dalam menangani permasalahannya. Tapi akhirnya seiring sejalan akhirnya bisa berjalan dengan baik Ibu Vera. Alhamdulillah ya Bu ya. Alhamdulillah, iya. Pertanyaan kedua,
apa saja yang sudah Ibu Ika lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Oke, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan Alur Tirta, Ibu, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab Ibu Dewi sebagai coach saya. Sehingga alur tersebut itu bisa saya menggali coach untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi-solusinya, Ibu. Oke, Bu Ika, menurut saya sebagai observer, tadi proses coaching Ibu Ika dengan Ibu Dewi sudah berjalan dengan baik dan ada beberapa catatan saya. Catatan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta ya Bu ya, Gimana? yakni dengan adanya tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dan juga Bu Ika sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Dewi. Iya. Pertanyaan tadi sehingga Ibu Dewi merasa menemukan solusi dan permasalahannya dan juga coaching juga tadi sudah dilakukan semaksimal potensi dengan Ibu Dewi. Benar. Nah, kemitraan proses kreatif dan memaksimalkan potensi kepada Ibu Dewi. Oke, Bu. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu, Iya. sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan? Ya, yang pastinya Bu ya, kompetensi yang ingin saya lakukan dengan cara lebih mendalam lagi Bu. Saya mempraktekkan itu, belajar dan terus belajar lagi Bu ya, untuk menjadi coach yang baik kepada coachingnya Ibu. Jadi coaching itu berjalan dengan baik. Ini super ya. Iya, super sekali Bu Ika. Super sekali Bu Ika ya. Terima kasih Bu. Oke, Ibu akan mendalami lagi alur tirtanya. Iya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu Ika. Benar. Demikian kegiatan observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Iya. Saya tutup ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.